Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa dengan saya dalam kelas matematika kelas 9H. Dan juga nanti pada jadwalnya juga bertemu dengan anak-anak kelas 9G. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang bilangan berpangkat. Anak-anakku sekalian, tentunya karena sudah kelas 9, tentunya masih teringat pelajaran bilangan di kelas 1 dahulu pernah disampaikan tentang bilangan berpangkat. Masih ingat bukan? Ya, sangat mudah pada waktu itu. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, menulis perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Jadi berawal dari perkalian berulang, berarti perkalian yang diulang-ulang. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah 3 dikali 3. Jadi perkaliannya itu bilangannya sama, 3 dikali 3. Nah, ini ada 2 faktor 3-nya, yaitu 3 dikali 3. Ada 2 faktor atau 2 angka atau 2 bilangan. Maka ini dapat ditulis sebagai bentuk seperti ini. Inilah cara menulis bilangan berpangkat. Adapun tulisan seperti ini, membacanya adalah 3 pangkat 2. Contoh kedua. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali atau 3 faktor. Maka ini berulang sebanyak 3 kali, dapat ditulis sebagai 3 pangkat 3. Agak cepat saja ini karena mengulang dari kelas 7. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ada 4 faktor. Nah, ada 4 faktor, maka dapat ditulis sebagai 3 pangkat 4. Masih ingat kan? Mudah bukan? Nah, mari kita lanjutkan dalam contoh yang lain yang agak beda dengan contoh yang pertama tadi. Contoh keempat. Negatif 3 kali negatif 3. Nah, ini bedanya. Tadi itu positif, ini ada negatifnya. Ini juga negatif. Ini juga ada 2 faktor. Maka dapat ditulis dengan min 3 pangkat 2. Hati-hati menggunakan tanda kurung dan tanda negatifnya berada di dalam tanda kurung. Berarti tanda negatifnya ikut dipangkatkan 2. Ya, nanti ingat-ingat bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, apa hasilnya anak-anak? Ya, betul, positif. Nanti ingat-ingat itu. Kemudian dilanjutkan soal contoh keempat. Min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 3 kali atau 3 faktor dapat ditulis yaitu min 3 pangkat 3. Lanjut, min 3 kali min 3 kali min 3 diulang 4 kali, berarti ada 4 faktor, dapat ditulis sebagai negatif 3 pangkat 4. Oke, lanjut pada bentuk yang agak berbeda, contoh yang ke-7. Nah, bilangannya berbentuk bilangan rasional atau bilangan pecahan. Ada pembilang, ada penyebutnya. 2/3 kali 2/3. Dua bilangan ini sama. Jika dikalikan, 2 faktor itu dapat ditulis dalam perpangkatan 2/3 pangkat 2. Sehingga yang dipangkatkan 2 itu yang ada di dalam tanda kurung 2 dan 3. 2 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Seluruhnya, kedua-duanya dipangkatkan 2. Contoh ke-8. 2/3 dikali dengan 2/3 dikali dengan 2/3 sebanyak 3 faktor dapat ditulis 2/3 pangkat 3. Contoh 9.
2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 4 faktor. Ini dapat ditulis sebagai 2/3 pangkat 4 seperti ini. Itu anak-anak pengertian dari perkalian berulang. Jadi yang dinamakan perkalian berulang itu bilangannya sama dikalikan sebanyak sekian faktor atau sekian kali. Sehingga kesimpulannya, jika A itu adalah anggota dari bilangan rasional itu ya bisa 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, 2/3, 1/4, dan sebagainya. Dan N adalah bilangan asli, N-nya bilangan asli, N bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka jika A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, ya, jadi perkalian dengan dirinya sendiri, jadi A dikali dengan dirinya sendiri, A itu suatu bilangan, ya, bilangan rasional, dikali dengan dirinya sebanyak N faktor, maka bisa ditulis menjadi A pangkat N. Nah, A pangkat N inilah bentuk perpangkatan. Sementara yang sebelah kiri ini, A kali A kali A kali A sebanyak N faktor itu adalah bentuk perkalian. Sehingga bentuk perpangkatan bisa dirubah menjadi bentuk perkalian karena sama dengan, atau sebaliknya bentuk perkalian bisa dinyatakan dalam bentuk perpangkatan. Nah, jika perpangkatan yang saya lingkari lingkaran biru ini, maka ada dua bilangan yaitu A. A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok dari perpangkatan ini. Sedangkan yang satunya yaitu bilangan N dinamakan eksponen atau bilangan pangkatnya. Sehingga ini dibaca A pangkat N. A-nya basis atau bilangan pokok, N-nya adalah bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Itu kesimpulannya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan, waktunya agak singkat. Cara menghitung nilai bilangan berpangkat. Nah, ini sudah masuk pada cara menghitung atau mencari nilai. Saya beri contoh yang sederhana. Hitunglah, nomor 1, hitunglah nilai dari 3 pangkat 4. Maka jawabannya 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Ya, maka kalikan dulu. 3 yang depan ini ketemu 9. Kali lagi yang belakang ini juga ketemunya 9. Sehingga sama dengan, nah tinggal 9 kalikan 9 ketemunya 81. Sehingga 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nilai dari 3 pangkat 4 adalah 81. Maka perhatikan anak-anak di sini caranya bertahap, tidak bisa sekali menghitung, bertahap. Ini adalah cara yang mudah, yaitu cara bertahap. Contoh kedua anak-anak sekalian, hitunglah nilai dari 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu, ya, 3 dikali dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Maka yang pertama 3 depan ini hasilnya 9. 3 dengan 3 yang tengah ini ketemu juga 9. Masih ada 1 kali lagi. Ini tidak punya teman, ya sudah turunkan saja 3 seperti ini. Sehingga tinggal tadinya 5 bilangan, ini tinggal 1, 2, 3 bilangan. Lanjutnya kita kalikan 9 kali 9 ketemu 81, masih dikali dengan 3 ini. Kemudian 81 kali 3 ketemunya adalah 243. Dihitung dengan cara di perkalian susun ke bawah sehingga mendapatkan 243. Sehingga kesimpulannya 3 pangkat 5 ketemunya adalah nilainya sama dengan 243. Mudah bukan anak-anak? Mari kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga. Jika melibatkan bilangan negatif, perhatikan ini ada bilangan negatif ini.
Jadi ini hitunglah nilai dari negatif 3 pangkat 4. Nah, negatifnya perhatikan ada di dalam kurung ya. Nah, cara menjawabnya min 3 pangkat 4 berarti, nah ini jangan lupa bahwa seluruh dari angka 3 ini diberi tanda negatif semuanya. Jadi negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3 dikali sebanyak 4 kali, diulang 4 kali. Maka yang depan dulu ini kita kalikan negatif kali negatif ya, ketemunya positif. 3 kali 3 ketemunya 9, berarti ini ketemunya 9, dua angka yang depan. Dua angka yang belakang sekarang, yang ini juga negatif, kalau dikalikan ketemunya positif 9. Maka tinggal dua angka, 9 kali 9 ketemunya adalah 81, sehingga kesimpulannya negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81. Perhatikan anak-anak, ini contoh negatif ternyata dipangkatkan 4, itu hasilnya menjadi positif. Nah, 4 itu bilangan genap. Nah, coba kita lihat pada contoh yang keempat untuk membedakan dengan contoh ketiga ini. Ini saya masih menggunakan angka negatif 3, tetapi saya pangkatkan 5. 5 itu ganjil. Mari kita jawab. Min 3 pangkat 5 hasilnya sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 5 kali. Nah, cara nggarapnya perhatikan. Dari awal dulu, dari depan dulu, dua angka ini hasilnya 9. Terus dikali dengan dua angka yang belakang ini juga ketemunya 9. Nah, yang belakang sendiri tidak dapatkan pasangan, ya sudah diturunkan. Tetapi ingat, masih membawa tanda negatif, dari negatif 3. Terus kemudian langkah berikutnya adalah 9 kali 9, positif kali positif, hasilnya 81, positif. Tetapi ini masih dikali dengan negatif 3. Nah, sekarang ada angka positif 81 dengan negatif 3 dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan positif kali negatif, hasilnya negatif 243. Sehingga bilangan negatif itu manakala dipangkatkan genap itu 2, 4, 6, 8 dan sebagainya, hasilnya positif. Sedangkan bilangan negatif jika dipangkatkan ganjil, yaitu misalnya 5, 3, 1, 7, 9, maka hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya negatif 3 dipangkatkan 5 ketemunya negatif 243. Lanjut pada contoh yang kelima. Bagaimana jika kita akan mencari nilai bilangan pecahan atau rasional dipangkatkan? Seperti ini. Hitunglah nilai dari 2/3 pangkat 3. Caranya adalah 2/3 pangkat 3 ya diurai menjadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 3 kali. Maka kemudian karena ini perkalian bilangan pecahan, ingat di kelas 7 bahwa perkalian bilangan pecahan itu pembilang dikali pembilang dibagi dengan penyebutnya dikali dengan penyebut. Pembilangnya 2, 2, 2. Ya, maka buat garis, bagi, terus 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Terus penyebutnya yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 8/27. Sehingga hasil dari 2 dibagi 3 pangkat 3 ketemunya adalah 8/27. Lanjut anak-anak, bagaimana jika bilangannya dinyatakan dalam bentuk desimal seperti ini? Contoh 0,3 pangkat 5. Kita disuruh mencari jawaban atau nilainya berapa? 0,3 pangkat 5 artinya adalah 0,3 dikali dirinya sendiri sebanyak 5 faktor atau 5 kali. Maka hasilnya tahap ini dulu ketemunya adalah 0,09. Ini caranya dikalikan susun ke bawah ya, berikan susun ke bawah. 3 kali 3 ketemu 9, bilangan angka di belakang koma ada 1, 2, jadi 2, maka 9 belakang
koma ada 2, 0 dan 9 ya. Jangan lu salah 0,9 nanti kalau kadang nggak ingat ya. Terus ini nah kali dengan dua bilangan yang ketiga dan keempat ini ketemunya sama 0,09. Terus ini nggak ada pasangannya ya, tetap ditulis 0,3. Sekarang kita memiliki tiga bilangan 0,09, 0,09, 0,3. Kalau dikalikan ini dulu 9 kali 9 81 ya, komanya bilangan di belakang koma ada 1 2 3 4 ada 4. Maka ini hasilnya adalah 0,0081 dikali dengan 0,3 ya. Terus dengan disusun ke bawah perkalian 0,0081 kali 83 kali 0,3 ketemunya adalah 0,00243. Jadi kesimpulannya anak-anak 0,3 pangkat 5 adalah 0,00243. Demikian anak-anak sekalian, video pembelajaran yang sangat singkat, mohon dipelajari, diulang lagi, yaitu tentang perpangkatan bilangan. Bilangan yang dipangkatkan beraneka ragam, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan. Tetapi tadi saya berikan contoh-contoh pangkatnya atau eksponennya yang bilangan asli atau bilangan lebih dari 0. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.